Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, bagi para pemburu informasi yang budiman. Perkenalkan, saya Nur Jordan. Di sini saya akan membahas tentang jasa outsourcing, ya, yang recommended di Indonesia. Dan saya akan mereferensikan, memperkenalkan perusahaan alidaya atau perusahaan outsourcing yang sedang berkembang pesat dan progresnya telah diakui oleh beberapa perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan apakah itu? PT Karya Damai Sejahtera Abadi atau KDSA. Yang kantornya beralamatkan di Jalan Hasanuddin, Kompleks Ruko Greenview R1213 Jangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan. Untuk nomor teleponnya di 0343 6530 490. Oke. Di sini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber, ya. Beliau adalah selaku marketing dari PT KDSA. Dan di sini beliau akan mengupas tuntas terkait profil dan kelebihan PT KDSA. Siapakah beliau? Perkenalkan Bapak Iwayan Subandi Eko Cahyono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Iya. Mbak Eno. Terima kasih atas undangannya. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sejahtera juga Iya, buat keluarga, alhamdulillah. ya, buat pemirsa semua. Salam, selamat pagi. Baik Bapak, ini sebelum kita lebih jauh untuk membahas tentang eh, PT KDSA, ya. Ya, Ini sebelum misalnya saya ingin tanya dulu ini Pak tentang apa sih outsourcing Pak, ya? Dan apa fungsi alih daya itu? Bisa ya. Bapak Di sini jelaskan saya Pak? akan menjelaskan apa sih fungsi alih daya atau outsourcing. Pada garis besarnya dari kacamata masyarakat luas, kalau mendengar kata alih daya, outsourcing, atau jasa-jasa yang disalurkan oleh pihak kedua, Hmm? itu eh, dari kacamata masyarakat rata-rata memandangnya itu negatif. Tapi di sini saya akan mengupas tuntas di mana dampak positifnya di era global yang sekarang, mengingat pencarian pekerjaan sangat susah, lapangan pekerjaan sangat susah, dan kita juga eh, berupaya membantu mitra atau klien-klien perusahaan yang bekerja sama dengan kami agar terpenuhi budgetnya dan efisiensi budget terkait sumber daya manusia. Ya. Kan kembali menjelaskan pengertian outsourcing, ya. Apa sih fungsinya outsourcing? Itu mengatasi masalah kekurangan SDM di suatu perusahaan atau mitra. Terlebih di era sekarang, tenaga alih daya dinilai dan dapat diandalkan sebagai tools yang efektif untuk menekan biaya operasional. Gaji, fasilitas penunjang sampai pelatihan karyawan, tanggung jawab tersebut sepenuhnya akan dialihkan ke pihak kedua jasa outsourcing tersebut, sehingga sistem penggajian dikelola perusahaan outsourcing sesuai tagihan yang disepakati sebelumnya atau yang biasa disebut MOU. Jadi sangat bermanfaat begitu Pak, ya, banyak Ya, manfaatnya sekali jadi ya bagi istilahnya perusahaan, ya. sama-sama saling menguntungkan dari pihak pekerja maupun pihak mitra. Oke. Tapi gini Pak, di luaran sana kan banyak sekali ya PT-PT seperti itu. Jadi di sini kenapa harus memilih PT KDS Jadi sebagai gini, rekanan? di sini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari PT KDSA. Kenapa kita memilih KDSA? Yang pertama, PT KDSA tentunya sudah memiliki legalitas Sudah yang legal, ya. resmi dari Kemenkumham RI terkait perizinan pendirian OSS, perizinan dan Polda terkait jasa pengamanan. Jadi tentunya untuk Anda semua saat mau memilih jasa alih daya atau outsourcing, tentunya hal mendasar yang perlu dipahami terkait perizinan itu sangat penting karena banyak di luaran sana OS atau jasa alih daya yang, ya mohon maaf dalam tanda kutip, dari masyarakat umum biasa menyebutkan
OS abal-abal, yaitu yang sangat merugikan. Itu Iya, ada betul. tidak semua, cuman ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Oke, Oh, jadi untuk poin kedua, kenapa kita harus memilih KDSA? PT KDSA menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi karena basic manpower dibentuk oleh tim rekrutmen, HR manajemen, dan trainer yang berkualitas. Jadi eh, sumber daya manusia yang masuk ke PT KDSA benar-benar kita filter sesuai dengan skill basicnya kandidat yang akan kita alokasikan di mitra. Jadi bagi para pemirsa atau pendengar, jangan ragu-ragu untuk memilih PT kami karena sudah terbukti kita bertanggung jawab dan memiliki visi misi yang bagus. kalau kita bahas tentang visi dan misi nih Pak, ini apa Oke. sih visi dan misi PT KDSA? Jadi kita memiliki beberapa visi ya Mbak ya, yang menjadi pedoman kita. Yang pertama, menjadi perusahaan pengelola tenaga kerja dengan produk dan layanan terbaik di Indonesia. Ya. Poin kedua, bekerja secara etis dan profesional. Yang ketiga, manfaat untuk semua pihak. Jadi baik pihak mitra atau pihak tenaga kerja, kita saling menguntungkan kepada mereka. Yang keempat, kita berusaha untuk growing bersama atau berkembang bersama. Jadi ketika visi misi kita terapkan dengan konsisten, kejujuran, ya, yang sudah kita jalani hampir kurang lebih ya 9 sampai 10 tahun ini, kita berpegang teguh terhadap visi kita. Terkait dengan misi sekarang. Yang pertama kita mengutamakan kepuasan mitra dengan jasa servis PT KDSA. Kedua, mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan secara terus-menerus. Dan kita melakukan improvement terus-menerus, melakukan perbaikan terus-menerus terkait masukan dari mitra, dari karyawan. Nah, kita selalu melakukan perbaikan. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam bermitra. Nah, ini yang poin paling penting karena kejujuran dan keterbukaan dalam bermitra. Karena ini menjadi pedoman atau dari kacamata publik itu kenapa OS dinilai kadang-kadang dipandang sebelah mata. Tapi kita mempunyai misi yang kuat dengan cara mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam bermitra. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan stakeholder. Jadi kita berpikirnya jangka panjang untuk mempererat MOU kita agar kita sama-sama berkembang dalam dunia bisnis atau fabrikasi. Begitu Mbak Ena. Jadi sangat banyak sekali visi dan misinya Betul Pak ya. sekali. Betul. Nah, ini tadi kan Bapak bilang ada banyak sekali SDM yang eh, diinginkan dari beberapa perusahaan. Nah, ini kalau kita ngomong jasa layanan apa saja Pak yang disediakan di PT KDSA yang Ya, sesuai request dari perusahaan? kebetulan untuk di Indonesia sendiri mengatur undang-undang terkait jasa outsourcing itu terbatas memang ya. Yang pertama itu jasa pengamanan atau yang disebut security ya. Tentunya dengan legal-legal yang jelas. Jadi kita level mulai garda pratama untuk anggota security sampai garda utama kita menyiapkan jasa layanan tersebut. Jadi tentunya dengan basic-basic yang didasari dengan landasan hukum. Contohnya anggota security harus mempunyai sertifikasi garda pratama yang update dan aktif. Selalu diupdate di Polda Jatim. Untuk yang kedua, kita memiliki labor supply profesional semacam sekretaris, administration, ya, accounting, finance, resepsionis, front office. Untuk yang ketiga, skill worker terkait dengan maintenance engineering, production operator, dan workshop operator. Yang keempat, cleaning service, driver, dan kurir. Itu yang paling umum distandarkan oleh Indonesia.
Nah, untuk pembekalan apa saja yang diberikan ke terhadap SDM, Sumber daya manusia, iya, ya, PT PT KDS, KDSA. ya, baik. Jadi kita sebelum merekrut pekerja atau sumber daya manusia yang kami persiapkan tentunya melewati seleksi perekrutan yang Yang ketat dan sangat ketat, berkualitas. Ya, dengan cara apa? Tools yang pertama kita lakukan, yang pertama terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen kesesuaian dan kelayakan kualifikasi seperti batas umur, minimum pendidikan, latar belakang, performan dan etos kerja. Itu yang pertama. Kerja komunikasi wawasan, kepribadian, kejujuran, kepatuhan, tahan terhadap tekanan tugas, working experience dan skill yang dimiliki. Jadi sebelum kita merekrut sumber daya manusia dari luar, kita pastikan dulu terkait poin yang pertama tadi yang saya sebutkan. Itu yang poin B atau poin yang kedua, kita melakukan pembekalan dan pengarahan meliputi hak pekerja dan pesan moral terkait kepatuhan terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang diterapkan di suatu perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada dua macam peraturan ya. Biasanya yang diterapkan peraturan perusahaan dan yang kedua perjanjian kerja bersama. Jadi karyawan yang kita rekrut sebelum memasuki dunia kerja, kita beri pengarahan terkait kepatuhan terhadap aturan-aturan yang diterapkan di perusahaan. Ya. Untuk poin ketiga, kita pemberian appreciate atau punishment. Jadi appreciate kepada mereka yang bisa menjadi tauladan, ya, dan punishment terhadap mereka yang melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan di perusahaan atau klien. Jadi kita selalu konsisten menerapkan hal tersebut dan kita menerima masukan dari para mitra, dari SDM yang sudah kita alokasikan juga. Jadi kita ada beberapa proyek yang kita data terkait dengan masukan kita untuk agar kita lebih berkembang lagi terkait masukan tersebut. Oke, Itu ini Mbak Eno. Pak di luar sana kan banyak sekali ya PT-OS lainnya ya. Kalau PT KDSA ini keunggulannya apa sih Pak? Seperti Kalau apa? kita bicara keunggulan, kita juga mendirikan layanan hukum yang dipimpin langsung oleh direksi perusahaan kami. Beliau basicnya sarjana hukum dan memiliki komunitas besar yang bisa disebut Peradi. Pernah dengar, Mbak Eno? Iya. Yang antara lain Komisi Pengawas Advokat, Pusat Bantuan Hukum, Young Lawyers, ya, Komite, Kompas ID, sehingga permasalahan terkait hukum kita bersedia membackup ke klien atau mitra di setiap stakeholder yang membutuhkan. Ya, jadi kita di samping bergerak di jasa US, jadi kebetulan owner kita yang disebutkan tadi itu basicnya hukum. Jadi saling menguntungkan, saling berhubungan karena ada beberapa kadang-kadang kan perbedaan persepsi atau perbedaan tuntutan dari karyawan sama peraturan perusahaan biasanya Mbak Eno yang paling banyak. Kalau perjanjian kerja bersama itu sudah disepakati dari kedua belah pihak dengan cara bipartit biasanya. Jadi yang rawan atau rentan terkait dengan benturan penuntutan hak atau kekurangan hak itu biasanya dari PP yang diterapkan perusahaan. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Siap. Baik Bapak, terima kasih atas sama-sama kehadiran Bapak di sini ya, yang bisa memberikan banyak sekali informasi-informasi penting tentang PT KDSA ya, atas penjelasannya dan juga perkenalannya dari PT KDSA. Dan ini yang paling penting Pak ya. Baik. Ya. Bagi para big boss nih ya, perusahaan yang ingin bekerja sama, silakan menghubungi kontak person di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe and like agar kita terus semangat upgrade di konten-konten berikutnya ya. Salam sehat dan bahagia. See you.